Hai, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video ini kita akan membahas tentang teori yang paling penting dan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori psikologi. Nah, sebelum kita masuk ke tahap penganalisaan, kita harus tahu dulu apa itu teori psikologi. Teori psikologi adalah teori yang mengaitkan antara pengarang dengan bagaimana keadaan psikologinya ataupun strukturalisme dari pengarang itu sendiri. Dengan kata lain, teori psikologi berkaitan dengan bagaimana sikap dan juga sifat pengarang dalam penganalisaan suatu karya sastra. Menurut Freud, ada 3 komponen penting dalam teori psikologi, yaitu id, ego, dan juga superego. Apa ya maksud dari ketiga itu? Pertama ada id. Id merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif atau berusaha untuk memenuhi kepuasan insting ataupun pemikiran. Dan rahim tempat ego dan juga superego berkembang. Id berorientasi pada prinsip kesenangan dan juga merupakan energi psikis yang sumber insting kehidupan dari seorang manusia dan dorongan-dorongan biologisnya. Contoh dari id itu sendiri seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada ego. Ego merupakan sama seperti id, akan tetapi ego mempunyai sebuah keinginan untuk memaksimalkan pencapaian ataupun kepuasan. Untuk mencapai sebuah kepuasan, ego berpijak pada proses pemikiran, yang mana berpikir secara realistik dan bersifat rasional serta berorientasi pada pemecahan suatu masalah. Melalui proses sekunder ini pula, ego merumuskan suatu masalah untuk memuaskan kebutuhan atau dorongan dan kemudian menguji rencana yang bersangkutan. Dalam upaya memuaskan dorongan id, ego sering bersifat pragmatis, kurang memperhatikan nilai atau norma yang bersifat hedonis, akan tetapi berkaitan dengan pemuasan dorongan id tersebut, ego juga berupaya untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul pada masyarakat. Yang ketiga, itu ada superego. Kira-kira apa ya superego itu? Superego merupakan komponen moral kepribadian yang berkaitan dengan norma ataupun standar masyarakat mengenai baik dan buruk serta salah dan juga benar. Nah, itu adalah pengertian dari 3 komponen penting yang terdapat pada teori psikologi, yaitu id, ego, dan juga superego. Mari kita masuk kepada penganalisaannya. Di penganalisaan kali ini, saya akan membahas tentang karya sastra berupa film, yaitu Melodyland. Selamat menyaksikan! Film Melodyland dibintangi oleh 2 tokoh pemeran utama, yaitu Aisyah Akila dan juga Devano Danendra. Adapun aspek id, ego, dan superego pada film ini yaitu ketika Melody ingin pulang tetapi keadaannya sedang hujan, dan ketika itu pula ia memunculkan nalurinya dari dalam diri ingin Dylan mengantarnya pulang. Dari kejadian tersebutlah awal mula pertemuan Dylan dan Melody. Kemudian aspek id juga terdapat dalam tokoh Dylan saat Dylan mempunyai rasa suka kepada Bella, di mana Bella merupakan tokoh pemeran pembantu yang terdapat dalam kutipan adegan berikut. Dylan merasa nyaman ketika berada di dekat Bella, oleh karenanya Dylan menjaga jarak dengan cewek lain. Ketika Bella mengetahui tentang perasaan Dylan kepadanya, Bella hanya menganggap bahwa Dylan hanya sebatas teman. Meskipun Dylan mengetahui bahwa Bella tidak mencintainya, Dylan tetap tidak ingin melihat Bella bersedih atau bahkan menangis. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan adegan ketika Dylan melepaskan cekalan tangannya dari lengan Bella, lalu mengusap air mata Bella dengan kedua ibu jarinya. Dengan adanya aspek tersebut, id akan muncul ketika naluri dan juga bagaimana perasaan sosok dari pemeran Melody dan juga Dylan serta pemeran pembantu dalam film Melodyland. Selanjutnya ada ego. Sebagai manusia biasa, Melody juga memiliki ego di dalam dirinya.
Ego tersebut muncul ketika Melody ingin pindah sekolah hanya karena sebuah masa lalu yang menyedihkan dan mengecewakan bersama mantan pacarnya. Hal tersebut terdapat dalam sebuah kutipan adegan. Bukan tanpa alasan Melody pindah sekolah ke sini. Dia ingin mengubur masalah itu dalam-dalam, melupakan setiap memori ingatan yang pernah terjadi, karena ada sebagian yang harus direlakan meskipun masih dirindukan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Melody memaksakan kehendaknya dengan cara berpindah dari sekolah lamanya ke sekolah baru. Dan ternyata alamat sekolah Melody ini diketahui oleh mantan pacarnya atau masa lalunya tersebut. Hingga datanglah mantannya ke sekolah Melody untuk menemui Melody. Hal tersebut memunculkan sebuah ego bahwa manusia akan menuruti apa keinginan dan juga dikerjakan di saat yang bersamaan, sehingga ego tersebut muncul secara naluri atas pemikiran dari sang pemeran utama. Ego juga terdapat pada tokoh Dylan, di mana ia merasa cemburu melihat Melody dekat dengan Fatur. Hal itu menunjukkan bahwa Dylan tidak suka melihat kedekatan antara Melody dan Fatur, di mana ia beralasan menyuruh Melody untuk menjauhi Fatur. Adapun super ego, pada film Melody-Land terdapat pada tokoh Melody yang memiliki sifat yang keras kepala. Ia tetap bersikeras untuk pindah sekolah dan tidak mau bertemu ataupun mengingat masa lalunya. Namun di balik sifat keras kepalanya tersebut, Melody memiliki sifat yang begitu lembut dan polos. Hal itu terlihat ketika Melody tidak saat melihat Bella bersedih karena mengetahui Fatur memilih mencintai Melody. Selain itu, di dalam super ego ini, Dylan memiliki sifat yang agak sombong, namun ia juga memiliki sifat yang baik dan lembut kepada semua wanita. Ia tidak terima ketika Yugo, yang merupakan pemeran pembantu, membawa Melody ke dalam masalah mereka. Hal tersebut membuat Yugo membalaskan dendamnya kepada Melody, meskipun yang bermasalah antara dirinya dan juga Dylan. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang teori psikologi. Semoga teman-teman semua yang menonton memahami tentang penganalisaan teori psikologi menurut film Melodyland. Masih banyak lagi kok cara-cara untuk penganalisaan karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, film, dan juga sebagainya dalam teori psikologi. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.